Kalau Bandel ya pasti Bandel sempat diperkarakan di hukum. Oh, oke. Nah, Apa itu? sudah sejauh itu. Artinya abang menjadi wartawan yang memilih untuk bersikap gitu ya. Berarti abang bisa dikategorikan mungkin wartawan yang lurus ya bang? Kalau lurus itu sudah ketentuan dari kita sebagai jurnalis itu. Yang dan istilah wartawan amplop bang. Abang melihat itu sebagai apa? Ekonomi ini kan tidak pernah terlepas, tidak bisa juga dilepas. Karena inilah penunjang agar organisasi lembaga media ini tetap berjalan. Artinya kita harus kuat telinga, harus kuat hati gitu ya. Welcome back to the next show. Jadi selamat datang pemirsa dan kembali lagi di podcast kita kali ini The Next Show. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, podcast ini bakal ngebahas segala hal tentang kepemudaan, tentang pergerakan juga, tentang segala hal, dan juga tentang generasi-generasi kedepannya anak muda yang orientasi sosial mungkin. Dan di kesempatan kali ini nggak kalah penting dengan tamu kita yang sebelumnya. Di kesempatan ini kita mengundang salah satu figur yang cukup juga akrab sama Bupati Bungo, ya ini Pak atau Ci Dedi ini. Kita hadirkan di sini Bang Iskandar, Bang Taufik Iskandar ya. Terima kasih ya udah menyempatkan untuk hadir di podcast ini. Ya, sama-sama. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk malam ini baik dan baik terus insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum perjalanan ke sini gimana sih Bang perasaannya? Sebenarnya setiap kita ya mau diskusi kan maupun itu tentang kepemudaan atau tentang sosial masyarakat, ya kita selalu menerima, maksudnya lebih tenang, lebih santai, enjoy kan, nggak ada beban. Dia udah lumayan terbiasa ya. Dibilang terbiasa mungkin tidak, karena kan kita juga jarang, maksudnya karena regenerasi kan udah beda itu. Bukan mahasiswa lagi kan, udah jarang ketemu. Jadi kebetulan kalau ada yang diskusi seperti ini kan kita tertarik itu. Gitu. Oh iya, mungkin sebagai bagian dari perkenalan juga, kalau misalkan ini Mas atau Bang? Abang aja. Iya, Bang Taufik Iskandar ini latar belakangnya dulu sempat di televisi dan sekarang masuk dan mendampingi Pak Bupati ya. Tapi untuk lebih akrab lagi mungkin Bang Taufik ini bakal menceritakan langsung tentang kayak kesibukannya, harian dia, dan apa sih yang menjelaskan tentang dirinya. Silakan Bang Taufik. Ya, sebenarnya izinkan sebenarnya malam hari ini kan kalau kita bercerita, saya menjelaskan tentang saya yang dari awal, karena kalau tentang kegiatan pekerjaan itu, kalau saya pribadi sih itu lebih banyak pasang surutnya. Sebelum ke dunia jurnalis atau wartawan kan, itu bahkan pernah jadi Bungo kan ada itu namanya muat pasir gitu kan, jadi tukang bangunan. Nah, itu sempat putus sekolah juga, sempat jeda, habis itu nyambung lagi, meneruskan lagi sampai kuliah, dan alhamdulillah selesai. Dan sebenarnya kalau ditarik dari jurusan di kuliah itu nggak balance kan, soalnya kita di keguruan, sementara terjun di dunia katakanlah itu jurnalis atau wartawan. Walaupun gurunya hobinya sering nulis juga kan, cuman lebih kurang sinkron lah. Tapi kita coba untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada saat ini pada saya. Ya tentu saya berawal memulai kalau dibilang karir sih belum cemerlang ya. Pekerjaan lah lebih tepatnya, pekerjaan atau kegiatan. Saya memang bergerak selesai kuliah itu memang menyukai mencari informasi, itu saya senang, apalagi mengadopsi informasi terbaru. Jadi saya sangat hobi itu, suka. Maka dari itu saya tertarik dengan dunia media. Nah, kalau yang untuk
eh, awal mula itu saya pernah dulu pertama sekali itu yang media online biasa kan. Habis itu ke TV daerah. Habis itu lanjut lagi coba ke TV televisi provinsi skalanya. Nah, sampai akhirnya pernah berkecimpung di media televisi nasional gitu. Jadi sebenarnya cukup menarik juga sih ya, pengalaman abang nih dari sebelumnya ngambil kuliah di bidang pendidikan, terus masuk ke area jurnalistik, dan sekarang masuk ke area politik. Sekarang kalau kita bicara fakultas sih 3 fakultas yang beda ya. Tapi apa sih yang memotivasi abang gitu sampai ke titik sekarang ini? Iya, ya sebelum saya uraikan itu tadi, kalau saya dikatakan sudah masuk ke area politik sih belum, karena seorang individual itu apabila sudah terdaftar dan memiliki KTA dalam salah satu partai politik, maka dia dikatakan sebagai orang politik. Nah, sementara kita kan memang media ini kan hampir bersentuhan dengan orang-orang politik. Iya. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, dan di samping itu sebenarnya tidak ada yang terlalu sulit sih sebenarnya. Memang keadaan waktu itu memang pertama saya ini walaupun di dunia pendidikan kuliahnya, cuman saya ini belum begitu memiliki kemampuan dalam hal katakanlah itu untuk menjadi guru, karena saya sendiri takutnya berkaca pada diri sendiri. Saya belum ibaratnya belum mampu lah. Nah, maka dari itu saya terjun ke dunia jurnalis itu tadi. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang Bang Taufik di masa kecilnya, Bang Taufik ini bandel nggak Bang? Kalau bandel itu kan ya semua anak-anak itu kan memiliki kebandelan tersendiri kan. Kalau bandel ini, kalau bandel ya pasti bandel. Dalam artian kan bandel kalau di usia masih kecil itu kan belum dikategorikan bandel seperti orang dewasa. Iya. Nah itu kalau orang dewasa ini sudah ya pasti kalau bandel bisa menyentuh ke berbenturan dengan hukum. Iya. Tapi kalau kategori anak-anak ini kan masih bandelnya itu mungkin lebih ke mencari simpati, mencari perhatian, lebih ya bandel sih. Bandel. Berarti emang orangnya abang eksplorasi banget ya. Itu yang ngebuat kayak mungkin dari abang yang sebelumnya keguruan terus masuk ke jurnalistik, jadi reporter juga, dan sekarang ya mendampingi Pak Bupati kayak gitu. Terus kira-kira ada cerita yang menarik gak sih di masa abang jadi jurnalis dulu tuh? Kalau diceritakan tentang perjalanan di jurnalis itu, ya tentu jurnalis ini kan sesuatu yang kalau masyarakat awam itu kebanyakan tidak banyak mengetahui kan tentang kerja dan tugas jurnalis itu. Nah, tentu banyaklah pandangan negatif tentang jurnalis itu. Walaupun terkadang ada oknum-oknum yang suka agak liar sedikit kan. Nah, sehingga itu yang mencoreng nama jurnalis atau wartawan. Jadi, tetapi tentu kalau di dinamika di dalam perjalanan sebagai jurnalis itu ya pasti ada. Apalagi kita ini kan salah satu telinganya masyarakat. Habis itu juga menjadi ucapan yang bisa mendekat ke penguasa dan selangkah lebih ke depan dari ketimbang masyarakat biasa itu. Maka dari itu ya kita tentu ada pro kontra itu pasti. Apalagi apa yang kita sampaikan itu terkait kebenaran dan itu menyangkut terhadap penguasa atau oknum yang melakukan tindakan
melawan hukum. Itu lebih situ. Iya. Di masa abang masih menjadi jurnalis, waktu itu berarti sempat di TV One juga ya? Ya, Seperti TV One. Ada nggak sih pengalaman unik atau yang biasa orang bilang aha moment gitu? Awalnya abang ngeliat itu sebagai kayaknya enggak deh. Ternyata saat abang masuk ke dunia jurnalistik dan jadi reporter, ngalamin juga nih. Ada nggak bang? sebenarnya ada sih. Bahkan tetapi ini sudah berlalu ya. Sudah berlalu. Dan itu sempat termuat oleh media dan juga sempat diperkarakan di hukum. Oh oke. Nah, Apa itu? sudah sejauh itu. Nah, tetapi kan kita kan ini namanya kita berdiri di tanahnya orang timur kan, itu lebih sifatnya sikap dan selalu saling menghormati, menghargai, saling maafkan itu kan masih tinggi. Nah, itu yang membuat kita ini terkadang untuk keras sekali itu kan sulit itu. Iya. Nah, makanya kita kadang semi-semi keras kadang. Iya. Nah, kalau melunak sekali itu nggak bagus juga. Nah, ya pada suatu ketika kan ada trouble lah, ada insiden kan, sempat kita berbentur dengan sampai ke ranah pihak yang berwajib. Oke. Ya itulah resikonya menjadi jurnalis tadi itu. Boleh tahu nggak sikap apa yang abang hadirkan di masa itu sampai berhadapan sama pihak-pihak yang nggak suka gitu sama sikap abang ini? Sebenarnya ya kalau untuk diri pribadi kan memang traumatik kan pasti ada tuh. Oke. Untuk sebagai kita seorang manusia biasa kan. Tapi satu sisi ya inilah tugas dan fungsi kita sebagai satu langkah dari masyarakat biasa. Nah, ya itu resikonya ya dinikmati. Ya selagi kan tidak mencederai atau merenggut nyawa itu. Itu aja. Hari abang menjadi wartawan yang memilih untuk bersikap gitu ya. Berarti abang bisa dikategorikan mungkin wartawan yang lurus ya bang? Ya kalau lurus itu sudah ketentuan dari kita sebagai jurnalis itu. Nah, apalagi kita kan sudah seorang jurnalis itu sudah dilindungi oleh undang-undang juga. Nah, masyarakat biasa pun sudah dilindungi juga untuk memberikan hak bicara. Ada juga apalagi jurnalis selain memiliki hak bicara juga memiliki hak menulis dan memiliki juga hak untuk mengpublikasikan. Barusan nih sih agak menyambung juga di pernyataan abang gitu di awal. Kalau misalkan ada istilah peyoratif gitu di kalangan para jurnalis atau wartawan gitu atau pemberita lah yang dan istilah wartawan amplop bang. Abang melihat itu sebagai apa? Ya, wartawan amplop ya itu istilahnya kan. Tetapi kita ini kan yang saya ketahui kan, kalau salah itu mungkin bisa dikoreksi. Jadi fungsi dari media ini kan itu ada selain pemberitaan, pada hiburan, ada yang ekonomi. Oke. Nah, jadi setiap perusahaan atau lembaga media itu kan memiliki gerak untuk berjalannya organisasi media ini. Ya tentu ekonomi ini kan tidak pernah terlepas, tidak bisa juga dilepas karena inilah penunjang agar organisasi lembaga media ini tetap berjalan. Oke. Nah, ya tentunya terkadang kan yang membuat bahasa atau narasi yang mengatakan itu amplop itu kan lebih masyarakat yang belum mengetahui bagaimana alur dari kejadian ini. Istilahnya seperti ini. Di dalam publikasi itu kan tentu kan bisa request atau contohnya pingin
mengiklankan suatu produk Iya. dengan menggunakan lembaga media ini. Iya. Ya tentu kan ada timbal baliknya. Nah, arah media ini kan seperti itu sebenarnya. Cuman kan kebanyakan itu masyarakat kan tidak tahu itu. Artinya apa, divisi wartawan upload itu harus direvisi lagi gitu ya. Iya. Karena mungkin pandangan masyarakat menilai bahwa produk jurnalistik itu harusnya bersifat netral gitu. Tapi ternyata ada kenyataannya yang ada sifatnya advertorial misal, atau juga ada yang sifatnya ternyata opini berbayar misalkan kayak gitu. Itu kayak gimana, Bang? Ya itu yang belum pemahaman itu, yang belum sampai ke tengah-tengah masyarakat. Hanya masyarakat yang katakanlah itu yang sudah melek terhadap dunia media atau pemerintah. Iya. Nah, itu kan sudah paham dengan konsumsi seperti itu. Artinya abang lihat masyarakat ini harus merevisi keyakinan mereka atau ya udahlah? Ya itu apalagi kalau sekarang ini kan kalau kita bilang katakan terlambat sih belum. Tetapi dengan maraknya mudahnya akses publikasi atau di media sekarang ini kan itu akan sangat sulit untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada di tengah-tengah masyarakat, sangat sulit. Nah, itu tadi. Artinya ya maksudnya masih dengan penuh harapan gitu kalau masyarakat tuh pada akhirnya mengerti jurnalisme dan produk jurnalisme itu sendiri, tapi di posisi abang berarti apa ya, nggak berusaha mengkoreksi itu kayak gitu. Ya itu yang menjadi kelemahan oleh awak jurnalis ini. Itu menjadi salah satu PR kita kan, untuk berbenah terus untuk melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Wah, toh jurnalis ini seperti ini. Toh apabila nanti berkaitan dengan ya advertorial tadi itu kan, ya ini sudah mengiklankan gitu. Kalau dalam kasus ini, Bang, maksudnya yang saya tahu ya, terkait kayak wartawan upload itu definisi kayak wartawan yang dibayar untuk memberitakan sebuah berita gitu. Artinya mereka yang tarafnya lapangan. Itu ya gimana Pak? Kalau misalnya ya kami gitu yang sekarang juga lumayan bergerak di media gitu, itu ngerasa agak terganggu sih dan pandangan itu. Gimana? Ya kita nih harus gimana, Bang, untuk menyikapi masyarakat yang nihilistik gitu? Iya, seyogyanya kan media ini kan selain bisa memberitakan, ya katakanlah tadi kan istilahnya dibayar dia untuk memberitakan ini, tetapi kita juga bisa media ini melakukan apa namanya hak jawab. Hak jawab. Iya. Hak jawab. Jadi sehingga seimbang, informasi itu seimbang. Artinya kita harus kuat telinga, harus kuat hati gitu ya. Ya betul. Di media kayak gitu ya. Di media kayak gitu. Oke, makasih. Selanjutnya kita ini bakal lanjut sih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang terkaitnya juga sih. Karena sekarang abang mendampingi Pak Bupati, artinya berkecimpung di banyak area ya, terutama kayak hubungan masyarakat, komunikasi, dan juga politik kayak gitu ya. Kira-kira ada pengalaman menarik apa sih yang kayaknya bisa abang bagiin selama ikut ke Pak Bupati ini? Ya, sebelum saya menguraikan itu tadi, bahwasanya tentang media tadi itu kan, dan juga posisinya saya sekarang kan setelah mengikuti Pak Bupati, itu kan embel-embel saya sebagai media itu sudah terlepas. Sudah terlepas, sudah menjadi masyarakat biasa. Oh, meski abang sebenarnya baik nge-handle di media ya, tapi identitas media udah dilepas. Ya, udah dilepas. Jadi lebih ke kreatifnya, tim kreatifnya di media sosialnya Pak Bupati itu. Artinya kalau misalkan buat Bang Taufik sendiri, hari ini pengen dikenalnya sebagai apa? Apakah wartawan, apakah calon politisi, ataukah apa, Bang? Kalau khususnya untuk masyarakat Bungo, itu sudah hampir pada rata-rata udah kenal kalau saya itu wartawan atau jurnalis. Nah, pada hari ini saya juga ingin menyampaikan embel-embel jurnalis itu kan tidak ada lagi penyematan pada saya. Tetapi saya lebih ingin menonjolkan hari ini saya adalah pemuda yang
kebetulan hadir di podcast ini itu membawa nama pemuda Kabupaten Bungo. Gitu. Jadi kalau misalkan sebagai perwakilan pemuda nih buat Bungo, kira-kira apa sih yang kayaknya perlu ditingkatkan nih di kabupaten ini tuh dari pandangan Abang? Ya kalau bicara ditingkatkan, ya tentu setiap kabupaten itu tidak pernah merasa puas. Iya. Dari tingkat 1 ke tingkat 2 Iya. dan seterusnya. Ya tentu kalau yang keadaan yang terjadi pada dewasa ini, apalagi kan Bungo khususnya, Iya. itu kan kampus udah banyak nih. Iya. Apalagi dengan Pak Bupati kan sangat mendukung sekali dunia pendidikan. Beliau kan bercita-cita pengen menjadikan Bungo ini sebagai sentral pendidikan. Nah, Jambi wilayah Barat. Tentunya dengan penunjang kampus yang hadir pada saat ini di Bungo, khususnya di Jambi wilayah Barat kan udah lumayan cukup banyak itu. Iya. Nah, kita berharap anak-anak muda yang masih berstatus mahasiswa ini lebih proaktif. Nah, proaktif dalam hal apapun. Dalam hal apapun, jangan hanya menunggu informasi atau isu yang tenar di pusat atau di nasional. Tentu kita lebih cenderung ke bagaimana mengenal apa yang terjadi di daerah kita. Tetapi yang terjadi samalah. Saya juga pernah melewati fase itu. Tentu dulu kekurangan kelemahan kita tidak memiliki solusi. Maksudnya solusi kita kurang apa namanya? Kurang efektif lah, karena kita keterbatasan pengetahuan. Nah, lebih kita cenderung hanya mengkritisi seperti itu. Udah. Dan maksud pada hari ini kan sudah informasikan sudah terbuka luas itu. Nah, anak-anak muda itu silahkan mengkritisi, tapi dengan solusi. Itu yang kita harapkan. Iya. Menghadirkan solusi untuk kritik itu juga. Menghadirkan solusi dari kritik itu juga. Nah, dari kritik itu. Kayak gitu. Jadi anggaplah misalkan kayak, oh iya, ini pertanyaan ini sih. Sebenarnya saya penasaran juga. Kalau Bang ini kan, kalau yang saya lihat ya, biasanya tim-timnya orang yang, ya anggaplah kayak bupati atau misalkan kayak yang memimpin, itu biasanya punya visi sendiri Bang. Maksudnya kayak, saya di masa depan bakal kayak dia. Ada nggak ya kayak gitu ya Bang? Mimpi lah ya. Iya. Ya, kalau ini kan jadi kalau saya tarik dulu. Iya. Simpul ini ke belakang dulu. Iya. Saya mengikuti Pak Deddy Putra ini itu bukan semata-mata pengen menjadi seorang politisi, bukan. Pengen jadi harus menjabat di dunia pemerintahan, tidak juga. Tetapi beranjak dari keresahan anak muda. Tentang pemimpin. Bukan berarti kita mengatakan pemimpin sebelumnya tidak bagus, tidak. Pemimpin sebelumnya juga bagus, juga ada kelemahan. Nah, tentu dengan menghadirkan pemimpin yang kita inginkan, dengan harapan ya ada penyempurnaan ke depannya itu. Dan tentunya sehingga bisa saya sendiri itu bisa mendapatkan relasi, baik katakanlah itu nanti saya bisa terjun ke dunia yang lain, pekerjaan lain kan. Nah, lebih ke situ sih. Nggak mulu-mulu lah. Kalau misal ini Bang, misal di hari ini wah ada ketua DPP nih yang nonton podcast ini, barangkali ya, kita nggak tahu partai mana. Kira-kira Abang bakal memilih untuk terlibat dan bergabung nggak ke sana? Kalau ya itu tadi saya katakan, saya tegaskan saat ini saya sangat welcome terhadap orang-orang politik, tetapi saya tidak
ingin masuk ke dalam belum ingin masuk ke dalam politik atau partai tertentu. Oke. Gitu. Karena itu sikap abang hari ini. Nah, Iya. Kalau misalnya nih bang, maksudnya ini sebenarnya cukup menarik juga sih. Iya, maksudnya dengan latar abang seorang jurnalis dan sekarang ada di pemerintahan gitu. Maksudnya abang masih ada di posisi dulu skeptis mempertanyakan dan hari ini berusaha untuk menjawab kan. Kira-kira kegelisahannya tuh muncul nggak saat abang melihat gimana ya, maksudnya kayak pimpinan daerah tuh penuh kegelisahan terkait kondisi masyarakat ataupun justru pertanyaan dari para wartawan itu bang. ya itu sih sebenarnya ya saya pribadi sih juga terkadang melihat juga itu Iya. problem seperti itu kan. Nah, inilah tugas kita yang pernah melalui fase di luar Iya. dan berkesempatan untuk hadir di dalam, ya maka dari itu kita semaksimal mungkin apa yang bisa kita suarakan di dalam, ya kan, tentu kita upayakan. Nah, tentunya kita juga menyadari kapasitas dan kapabilitas kita. Nah, tentu tidak harus menonjol, tapi dengan tetap garis dan koridor kemampuan atau basic kita sendiri itu. Artinya pasti ada perbedaan sikap kan antara Pasti. abang yang menjadi wartawan yang mungkin tanda kutip kritis gitu. Iya, pasti. Saat masuk kekuasaan abang berusaha untuk memposisikan diri atau berpartisan gitu. Kira-kira kalau misalkan abang bisa bicara gitu sama diri abang di masa lalu waktu masih jadi wartawan, apa sih yang pengen abang jelaskan? Ya kalau sebenarnya sih di kepemimpinan yang saat ini sih saya melihat kalau untuk Pak Bupatinya itu sudah bagus menurut saya. Tinggal lagi jaringan atau kaki tangan atau dalam organisasi itu harus saling bersinergi. Karena apa? Karena mimpi-mimpi beliau ini kan besar itu. Terakhir ini kan baru tadi kan dana turunnya maskapai Batik Air. Itu perdana untuk di Kabupaten Bungo, dan ini sangat salah satu salah satu Pencapaian. ya pencapaian khususnya di Kabupaten Bungo lah. Iya. Itu yang didamba-dambakan oleh kepala daerah sebelumnya terrealisasi oleh di kepemimpinan Pak Deddy ini. Nah, inilah yang menjadi kita tadi anak muda yang berkesempatan hadir di dalam, ya tentu ada bahasa-bahasa sumbang sedikit atau ya namanya manusia kan, ya belum tentu, kadang kita tidak salah, cuma berbenturan dengan waktu, ya, telat, tidak harus langsung maksimal dalam misal pembangunan. Ya, inilah kita menjadi yang di dalam ini mengingatkan atau juga memberi informasi kepada yang di luar. Nah, saya lebih memposisikan diri seperti itu. Gitu. Nah, supaya informasi dan perjalanan dalam pembangunan katakanlah pemimpin yang saat ini itu berjalan dengan sesuai dan masyarakat tahu. Iya. Nah, ini kan kita kelemahan sekarang ini kan waktu. Yang masyarakat ini kan ya katakanlah masyarakat ini kan sudah tidak sabar lagi dalam ingin kalau bisa itu instan. Nah, ini yang sementara regulasi dalam pemerintahan itu kan ada jenjang, ada aturan mainnya. Nah, ini yang harus kita terus suarakan kepada tengah-tengah masyarakat. Mohon bersabar menunggu. Sembari kita yang di dalam ini terus memberikan edukasi. Oh iya. Ya, makasih untuk semua informasi dan penjelasan ke publik ya. Karena ini bakal ditanyakan di ruang publik juga. Dan mungkin anggaplah ini bang, abang diberi kesempatan untuk memimpin. Kira-kira apa yang pengen abang suarakan gitu ke masyarakat di Kabupaten Bungo ini? Mungkin buat lihat kamera bang. Ajakan dari abang. Iya, terima kasih. Iya. Kalau kita ditakdirkan, sebenarnya kita ini sudah sejatinya kan memang manusia itu, laki-laki itu kan seorang pemimpin.
Tetapi kalau kita diberikan takdir untuk memimpin orang banyak, tentunya lebih tepatnya saya tidak ingin menyuarakan apa-apa, tetapi saya ingin berbuat apa yang bisa saya lakukan terhadap masyarakat. Ya, contoh kecil kan, ya kalau di tengah-tengah masyarakat ini yang paling fundamental itu kesehatan. Saya lebih pro dan memperhatikan dunia kesehatan. Setelah itu dunia pendidikan. Karena kalau dua ini sudah terrealisasi, berjalan dengan semestinya, itu maka yang lain itu akan mengikuti. Istilahnya ekonomi dan sebagainya itu akan pasti beriringan. Iya, makasih banget Bang Taufik Iskandar untuk kesempatan waktunya. Siap. Lebih ke menyempatkan diri sih untuk hadir di podcast kami untuk podcast kami yang saat ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk pantengin juga episode kami selanjutnya di podcast Next Young bareng saya Torik dan di sini Bang Taufik. ya, terima kasih, sampai jumpa semuanya. Oke.